Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Laili. Di sini kita akan membahas tentang soal OSK Geografi tahun 2019 nomor 1 sampai 10. Nah, soal nomor 1. Keterkaitan semua subsistem iklim yang demikian kompleks namun terintegrasi disebut. Nah, kita cerna dulu terlebih dahulu soalnya ya teman-teman. Subsistem itu sama dengan komponen. Berarti yang dimaksud di sini itu komponen iklim. Sedangkan sistem itu sendiri yaitu keterkaitan antara komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini ada 5 jawaban atau pilihan jawaban. Ada A iklim, B cuaca, C sistem iklim, D sistem cuaca, dan E siklus perubahan iklim. Mari kita jawab ya teman-teman. Nah, di sini ada sistem iklim. Jawabannya adalah sistem iklim. Kenapa? Karena tadi itu disebutkan sub-subsistem. Berarti secara tidak langsung tidak jauh dari sistem itu sendiri. Sistem iklim itu sistem yang membentuk iklim dan terjadi proses dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini ada 5 komponen iklim atau subsistem iklim. Ada atmosfer, ocean, ada kriosfer, ada kontinen, dan biosfer. Nah, di sini masih ada yang kata-kata yang masih asing ya teman-teman. Ada kata-kata kriosfer. Apa itu kriosfer? Kriosfer itu lapisan air yang ada di permukaan bumi dan sifatnya itu padat atau membeku seperti es danau, es sungai, salju, gletser, dan sebagainya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Soal nomor 2. Atmosfer terdiri dari 3 komponen, yaitu udara kering, uap air, dan ada 5 pilihan jawaban. Ada awan, argon, gas permanen, aerosol, dan gas mulia. Kalau kita jawab awan, kan tidak mungkin ya teman-teman, soalnya awan itu termasuk dalam udara, dalam lapisan udara ini, komponen udara, yaitu berupa uap air yang membentuk awan. Nah, argon itu juga komponen dari udara ini, sedangkan gas permanen, gas mulia belum ada ya teman-teman dalam lapisan atmosfer. Nah, jawabannya itu adalah D, aerosol. Kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Nah, komponen atmosfer itu ada 3, ada udara, uap air, dan aerosol. Nah, di sini udara, tentunya kita sebelum membahas tentang udara, uap air, dan aerosol, kita membahas tentang atmosfer. Tentunya sudah pada tahu ya teman-teman apa itu atmosfer. Ya, benar sekali. Atmosfer itu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Gunanya untuk apa? Salah satunya itu untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet, dari meteor yang ada di luar angkasa, dan dari berbagai gangguan-gangguan angkasa yang lainnya. Terus kita bahas ke komponen atmosfer. Di sini ada udara. Udara itu yang paling banyak menyusun atmosfer itu adalah nitrogen dengan persentase sebesar 78,08%. Oksigen dengan persentase 20,95% dan gas-gas lain dengan persentase sebesar 1%. Gas-gas lain itu terdiri dari uap air, ada karbon dioksida, ada ozon, dan ada argon. Yang masing-masing itu mempunyai persentase sendiri-sendiri.
Sedangkan uap air itu berasal dari kandungan air pada hidrosfer yang menguap. Kadar uap air di atmosfer dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu suhu sama lokasi. Jika suatu lokasi dengan kapasitas air yang banyak dan suhu yang tinggi, maka di wilayah tersebut uap airnya pun juga akan tinggi atau akan banyak. Terus komponen selanjutnya itu ada aerosol. Aerosol berupa partikel cair atau padat yang tersuspensi di dalam gas. Ukuran partikel aerosol yaitu antara 0,001 sampai 100 μm. Aerosol yang terdiri dari partikel debu, abu, garam, dan asap juga terdapat di udara. Nah, aerosol di sini itu ada dua teman-teman, ada aerosol primer dan aerosol sekunder. Aerosol primer itu aerosol yang dikeluarkan langsung dari berbagai sumber. Nah, contohnya seperti debu yang terbawa oleh udara sebagai akibat adanya angin atau partikel-partikel asap yang dikeluarkan oleh cerobong asap. Jadi bersumber dari sumbernya langsung, itu aerosol sekunder. Sedangkan aerosol primer. Sedangkan aerosol sekunder yaitu mengikuti pada partikel-partikel yang dihasilkan di dalam atmosfer yang mengalami reaksi-reaksi kimia dari komponen-komponen gas. Jadi aerosol sekunder itu aerosol primer yang sudah mengalami kontak atau reaksi-reaksi kimia dengan komponen-komponen gas lainnya. Itu namanya aerosol sekunder. Nah, aerosol itu sifatnya negatif, bisa mengakibatkan pencemaran udara. Aerosol tinggi itu biasanya berada di wilayah atau daerah-daerah perkotaan seperti daerah Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan wilayah lain yang kegiatan industrinya itu sangat padat. Nah, di sini kita bahas lebih lanjut. Kira-kira jenis aerosol apa saja yang ada di atmosfer ya teman-teman. Nah, ini kakak punya tabel jenis aerosol yang dominan di udara menurut MUIN tahun 2004. Itu ada debu dengan persentase 20%, abu dengan persentase 10%, garam dengan persentase 40%, asap dengan persentase 5%, spora virus 25%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Dari semua jenis aerosol yang ada di udara ini atau ada di atmosfer, paling dominannya itu adalah garam sebesar 40%. Jadi jawaban soal nomor 2 kembali lagi itu adalah aerosol. Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Nah, nomor 3 itu ada parameter cuaca yang paling membedakan wilayah tropis dengan wilayah subtropis dan kutub adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Ada angin, B temperatur, C tekanan, D kelembapan relatif, dan E curah hujan. Nah, dari kelima pilihan jawaban ini ada satu jawaban yang jawaban itu mempengaruhi pilihan jawaban yang lainnya. Kira-kira apa teman-teman? Ya, temperatur. Betul sekali. Temperatur di sini itu mempengaruhi angin, mempengaruhi tekanan, mempengaruhi kelembapan relatif, dan mempengaruhi curah hujan. Misalnya, suatu wilayah dengan temperatur yang tinggi maka memiliki tekanan yang rendah karena udaranya itu saling keterkaitannya itu sangat memuai, udaranya itu memuai. Sedangkan sebaliknya, suatu tempat dengan temperatur yang rendah maka tekanan udaranya akan tinggi. Nah, tekanan ini yang dipengaruhi oleh temperatur tadi mempengaruhi adanya angin. Kenapa? Angin itu bertiup dari tekanan udara tinggi ke daerah atau wilayah yang memiliki tekanan rendah. Selain itu, temperatur juga mempengaruhi kelembapan relatif.
Nah, kelembapan relatif ini dipengaruhi oleh adanya temperatur. Suatu tempat dengan temperatur yang tinggi dan jumlah air yang melimpah, maka di situ kelembapan relatifnya juga akan tinggi. Sebaliknya, suatu tempat dengan temperatur yang rendah, kelembapan relatifnya juga akan rendah. Yang pilihan jawaban selanjutnya itu ada E, curah hujan. Curah hujan ini dipengaruhi oleh kelembapan relatif, sedangkan kelembapan relatif tadi juga dipengaruhi oleh temperatur. Nah, curah hujan apabila kelembapan relatif suatu tempat itu tinggi, maka diperkirakan curah hujannya juga akan tinggi. Sebaliknya, kelembapan relatif suatu tempat itu rendah, maka curah hujannya juga akan rendah. Nah, hal tersebut itu kita terlepas dari faktor-faktor lain ya teman-teman. Jadi semua kelima pilihan jawaban ini dipengaruhi oleh temperatur. Jadi parameter cuaca yang paling membedakan wilayah tropis dengan wilayah subtropis dan kutub adalah B, temperatur. Nah, kira-kira kalian tahu nggak temperatur itu apa? Iya, benar teman-teman, bagus. Temperatur itu sama dengan suhu udara. Suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer. Nah, berdasarkan penyebarannya di muka bumi, suhu udara itu dibedakan menjadi dua. Ada sebaran suhu udara secara horizontal dan sebaran suhu udara secara vertikal. Nah, sebarannya secara horizontal itu contohnya wilayah tropis dengan wilayah kutub misalnya. Wilayah tropis itu cenderung memiliki suhu udara yang tinggi, sedangkan wilayah kutub memiliki suhu udara yang rendah. Nah, sedangkan secara vertikal itu seperti di daerah pesisir atau pantai dengan daerah pegunungan. Nah, wilayah pesisir atau pantai biasanya memiliki wilayah suhu udara yang tinggi, sedangkan wilayah pegunungan memiliki suhu udara yang rendah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Gaya Coriolis akan membelokkan arah angin yang bergerak di belahan bumi utara ke arah. Di sini ada 5 pilihan jawaban. A, kanan, B, kiri, C, lurus, D, sejajar isoterm, dan E, memutar. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas apa itu gaya Coriolis terlebih dahulu. Nah, gaya Coriolis yaitu gaya yang membelokkan arah arus yang berasal dari tenaga rotasi bumi. Jadi, adanya gaya Coriolis itu disebabkan karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Nah, karena adanya gaya Coriolis itu menyebabkan adanya simpangan arah ketika kita melempar suatu benda. Nah, pembelokan tersebut apabila berada di wilayah belahan bumi utara akan membelok ke arah kanan. Dan ketika kita berada di belahan bumi selatan, benda yang kita lempar akan mengarah atau berbelok ke arah kiri. Semakin jauh dari pusat kutub, maka semakin kecil gaya Coriolis yang terjadi. Di sini ada gambar di kutub belahan bumi utara atau di kutub utara. Ketika kita memiliki sebuah benda dan berada di belahan bumi utara dan kita lempar benda tersebut pada target, benda yang kita perkirakan akan jatuh atau terlempar dengan lurus akan membelok ke arah kanan. Namun sebaliknya, ketika kita berada di belahan bumi selatan, benda yang kita lempar tersebut akan berbelok ke arah kiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton percobaan berikut ini ya teman-teman.
Nah, udah jelas kan teman-teman berdasarkan eksperimen tadi? Eksperimen tadi itu menunjukkan adanya pembelokan arah suatu benda ketika kita melempar suatu benda antara di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada lemparan suatu benda, tapi juga angin. Angin itu juga dipengaruhi oleh adanya gaya Coriolis. Nah, sehingga untuk soal nomor 4, gaya Coriolis yang membelokkan arah angin yang bergerak di belahan bumi utara ke arah, jawabannya adalah A, kanan. Soal selanjutnya. Angin monsun dapat menghasilkan curah hujan bila membawa kelembapan tinggi akibat melewati suatu wilayah perairan yang luas. Salah satu ciri angin monsun adalah, di sini juga ada 5 pilihan jawaban. A. Pembalikan arah angin minimal 100 derajat pada bulan Januari dan Juli. B. Kecepatan angin minimal 3 meter per detik. C. Angin berbalik arah 180 derajat. D. Frekuensi rata-rata arah angin utama adalah 30%, dan E. Pola tekanan berubah-ubah dengan cepat. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa itu angin monsun. Nah, angin monsun merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang mencolok antara daratan dan juga samudra. Nah, angin monsun ada 2, yaitu angin monsun barat dan angin monsun timur. Angin monsun barat mengakibatkan adanya musim hujan di wilayah Indonesia. Angin monsun barat itu datang dari benua Asia, kemudian melewati Samudra Pasifik dan membawa uap air yang didapatnya dari Samudra Pasifik, kemudian berbelok dan masuk ke Indonesia dari wilayah barat Indonesia, yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku sampai ke Irian Jaya atau wilayah Indonesia bagian timur. Itu mengapa musim hujan itu biasanya didahului di wilayah bagian barat Indonesia. Angin monsun barat biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Seperti halnya ketika terjadi musim penghujan, yaitu juga pada bulan Oktober hingga April. Nah, angin monsun timur. Angin monsun timur itu berasal dari atau bertiup dari wilayah benua Australia. Nah, benua Australia yang kering karena banyak gurun membawa angin kering ke wilayah Indonesia melalui wilayah Indonesia bagian timur, kemudian berbelok sampai ke arah barat atau wilayah barat Indonesia. Nah, itulah mengapa ketika terjadi angin monsun timur, maka wilayah Indonesia terjadilah pergantian musim ke wilayah musim panas atau musim kemarau. Nah, biasanya terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober. Nah, tadi sudah aku jelaskan tentang angin monsun barat dan angin monsun timur. Dari penjelasan tersebut juga mengandung ciri-ciri dari angin monsun barat dan angin monsun timur. Nah, angin monsun barat tadi, ciri-cirinya itu bertiup dari wilayah benua Asia. Angin monsun barat mengakibatkan adanya musim penghujan. Kemudian, angin monsun timur bertiup dari wilayah Australia dan mengakibatkan adanya musim kemarau di Indonesia. Angin monsun barat itu terjadi pada bulan Oktober hingga April, sedangkan angin monsun timur terjadi pada bulan April hingga Oktober. Selain itu, juga ada ciri-ciri lain, yaitu kecepatan angin minimal 3 meter per detik. Jadi, bila kita lihat soal yang sudah kita baca tadi, yaitu angin monsun dapat menghasilkan curah hujan bila membawa kelembapan tinggi akibat melewati suatu wilayah perairan yang luas. Salah satu ciri angin monsun adalah, berarti jawabannya adalah B, kecepatan angin minimal 3 meter per detik.
Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Soal nomor 6. Hujan yang sering timbul di daerah pegunungan biasanya diakibatkan oleh massa udara yang melewati sisi depan gunung yang banyak membawa uap air. Hujan yang terjadi di wilayah pegunungan disebut sebagai hujan. Nah, di sini juga ada 5 pilihan jawaban. A yaitu zenital, B konveksi, C orografis, D konvergensi, dan E frontal. Mari kita bahas mengenai macam-macam hujan dari pilihan jawaban tersebut. Nah, hujan orografis yaitu hujan yang terjadi akibat adanya penguapan di wilayah laut. Kemudian, udara atau penguapan tadi tertiup oleh angin menuju ke daerah pegunungan. Karena daerah pegunungan memiliki temperatur yang lebih rendah, maka uap air tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan dengan jumlah uap air yang sudah sangat banyak tidak akan mampu menampungnya lagi, kemudian diturunkan menjadi hujan. Nah, hujan ini biasanya turun di daerah lereng pegunungan, sedangkan lereng di baliknya itu tidak mendapatkan jatah hujan. Nah, itu dinamakan dengan daerah bayangan hujan. Hujan selanjutnya yaitu ada hujan frontal atau konvergensi. Hujan frontal itu terjadi akibat adanya pertemuan udara panas dan pertemuan udara dingin. Pertemuan udara panas ini mengakibatkan adanya tumbang tindih di antara keduanya. Karena udara panas memiliki massa yang lebih ringan daripada udara dingin, maka udara panas akan naik. Nah, dari kenaikan tersebut, karena semakin tinggi suatu tempat temperaturnya semakin rendah, jadi udara panas tadi berubah menjadi uap air dan berubah menjadi awan. Awan yang sudah tidak mampu menampung uap-uap air tersebut akan menjatuhkan uap-uap air tersebut dan turunlah menjadi hujan yang namanya hujan frontal. Selanjutnya hujan zenital. Hujan zenital itu terjadi akibat adanya pertemuan angin hujan zenital. Hujan zenital biasanya terjadi di wilayah tropis. Nah, itu berada di lintang 0 derajat sampai 2,5 lintang derajat selatan maupun lintang derajat utara. Nah, hujan zenital ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara. Pertemuan tersebut mengakibatkan adanya gumpalan dan yang kemudian naik secara vertikal karena terkena pemanasan ke atas awan. Hal ini menyebabkan adanya awan yang memiliki massa berat mengalami penurunan suhu yang mengakibatkan terjadinya proses kondensasi. Akibat proses kondensasi tersebut, maka terbentuklah awan. Awan dengan uap air yang sangat banyak dan sudah melampaui batas, maka akan menurunkannya ke bumi, uap-uap airnya ke bumi dan jadilah hujan. Selanjutnya yaitu hujan konvektif. Hujan konvektif adalah tipe hujan yang terbentuk oleh adanya perbedaan panas yang diterima di permukaan tanah dengan perbedaan panas di atas udara pada udara di atas permukaan tanah. Nah, perbedaan inilah yang kemudian menyebabkan adanya kenaikan massa udara panas ke daerah yang lebih tinggi dan temperaturnya yang lebih rendah. Karena kontak dengan temperatur yang lebih rendah tersebut, uap udara panas tersebut berubah menjadi uap air dan terkondensasi. Kemudian awan yang sudah terkondensasi tersebut akan menjatuhkan uap air apabila sudah mencapai batas maksimum yang lebih kita kenal dengan namanya hujan atau presipitasi. Jadi, jawaban soal nomor 6 tadi, hujan yang terjadi di wilayah gunung atau daerah pegunungan, yaitu adalah hujan orografis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-7.
radiasi matahari yang masuk ke dalam sistem bumi akan ditransmisikan, direfleksikan, diabsorpsi, dibiaskan, dan dihamburkan ke segala arah oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer. Perbandingan antara radiasi yang diserap dan yang diterima disebut sebagai A. Albedo, B. Absorptivitas, C. Reflektivitas, D. Transmisivitas, dan E. Hamburan. Mari kita bahas di pembahasan. Nah, di sini ada gambar radiasi sinar matahari atau solar radiation. Nah, dari solar radiation ini, dari matahari itu terdapat 100% radiasinya atau sinar mataharinya. Kemudian, radiasi atau sinar matahari tersebut akan diteruskan melalui atmosfer ke permukaan bumi. Sebanyak 50% dari sinar yang masuk ke bumi itu diarahkan dan diserap oleh land and sea, yaitu permukaan tanah dan laut. Kemudian sisanya sebanyak 5% itu akan direfleksikan atau dipantulkan oleh land and sea surface atau permukaan tanah dan permukaan laut. Kemudian 20% radiasi akan diserap oleh atmosfer dan awan, 20% radiasi akan direfleksikan melalui awan, dan 5% radiasi akan dipantulkan ke ruang atmosfer. Nah, dari 5%, kemudian 20% dan 20% lagi, jika dijumlahkan sebanyak 30% sinar radiasi yang masuk ke bumi itu akan hilang dan direfleksikan ke luar angkasa. Jadi tadi ditanyakan pada soal bahwa radiasi yang masuk ke dalam sistem bumi akan ditransmisikan, direfleksikan, diabsorpsi, dibiaskan, dan dihamburkan ke segala arah. Yang ditanyakan di sini adalah perbandingan antara radiasi yang diserap dan yang diterima. Tadi sudah kita bahas bersama-sama, diserap itu adalah absorpsi. Jadi jawabannya adalah absorptivitas atau B. Nah, jawaban lain, reflektivitas, tadi sudah kita singgung, yaitu dipantulkan. D. Transmisivitas itu diteruskan. E. Hamburan itu dihamburkan sinar mataharinya. Dan A. Albedo. Apa itu albedo? Albedo itu besaran yang menggambarkan perbandingan antara sinar matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang dipantulkan kembali ke angkasa dengan terjadi perubahan panjang gelombang atau outgoing long wave radiation. Jadi jawaban yang tepat adalah absorptivitas. Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Faktor utama yang menyebabkan pola refraksi gelombang yang konvergen di tanjung dan divergen di teluk adalah A. Arah angin, B. Batimetri, C. Jenis sedimen, D. Kecuraman gelombang, dan E. Perbedaan waktu datang gelombang. Dari kelima pilihan jawaban ini, mari kita bahas ya teman-teman. Nah, refraksi. Apa itu refraksi? Tadi ditanyakan tentang refraksi. Refraksi itu yaitu gelombang air yang memasuki perairan dangkal. Gelombang itu mengalami refraksi yang menyebabkan arah hambatan gelombang berubah sesuai dengan berkurangnya kedalaman air. Jadi refraksi itu gelombang yang semula berada di atau berasal dari wilayah laut dalam kemudian menuju ke wilayah laut dangkal akan terjadi refraksi atau pemisahan, perpecahan atau pengumpulan gelombang air laut tadi. Semula gelombang yang bergerak lurus karena adanya perbedaan relief atau tinggi rendahnya dasar laut, maka gelombang itu akan terpecah, akan memisah
yang semula lurus akan membengkok seperti itu, teman-teman. Jadi di sini disediakan gambar nih tentang pola divergen dari refraksi dan pola konvergen dari refraksi juga. Di sini pola konvergen itu ditunjukkan pada gambar yang bawah. Jika suatu arus yang berasal dari dalam atau berasal dari laut dalam kemudian menuju ke laut dangkal, maka akan terkumpul di wilayah laut dangkal tersebut. Gelombangnya akan terkumpul. Itu namanya konvergen, refraksi konvergen. Nah, sedangkan refraksi divergen itu ditunjukkan pada gambar yang atas. Apabila gelombang laut yang berasal dari wilayah laut dalam kemudian bergerak lurus ke wilayah laut dangkal, maka gelombangnya akan terpecah atau memisah ketika berada di wilayah laut dangkal. Nah, ini dinamakan sebagai pola divergen refraksi. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Faktor utama yang menyebabkan pola refraksi gelombang tadi sudah dijelaskan, yaitu adanya batimetri, yaitu tinggi rendahnya dasar laut. Jadi, adanya faktor utama yang menyebabkan pola refraksi yaitu adalah batimetri, tinggi rendahnya dasar laut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9, teman-teman. Nah, pertanyaannya yaitu the Great Pacific Garbage adalah akumulasi sampah permukaan laut terbesar di dunia. Penyebab utama sampah ini terakumulasi di bagian tengah Samudra Pasifik. Nah, ada the Great Pacific Garbage atau akumulasi sampah di wilayah Samudra Pasifik. Penyebab utamanya itu apa ya kira-kira? Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. A. Itu wilayah pesisir Samudra Pasifik adalah kota-kota megapolitan dengan kontribusi sampah terbesar di bumi. B. Penyebab utama sampah ini terakumulasi yaitu karena adanya gelombang laut yang lebih tenang menyebabkan sampah-sampah di sana sulit terurai. C. Adanya udara yang lebih rendah menyebabkan angin-angin membawa sampah berkumpul di tengah Samudra Pasifik. D. Sampah tersebut terjebak akibat putaran arus-arus membentuk gear di Pasifik. Dan E. Karena fenomena El Nino dan La Nina yang rutin terjadi di Samudra Pasifik. Nah, dari kelima pilihan jawaban tersebut, tentunya kita harus memahami soalnya terlebih dahulu. Nah, kita pahami tentang the Great Pacific Garbage atau akumulasi sampah permukaan laut di Samudra Pasifik. Nah, ternyata akumulasi sampah yang ada di wilayah Samudra Pasifik disebabkan karena adanya perputaran arus di Pacific Ocean atau di Samudra Pasifik. Perputaran arus ini dinamakan gear current atau arus putaran. Nah, di sini ada 2 akumulasi sampah yang ada di Pacific Ocean atau Samudra Pasifik, yaitu Western Rapids Patch dan Eastern Rapids Patch. Kumpulan sampah di daerah barat dan kumpulan sampah di daerah timur. Nah, dari kumpulan-kumpulan sampah tersebut itu disebabkan juga karena adanya gear. Gear disebabkan karena adanya gaya Coriolis, yaitu gaya yang menyebabkan adanya gear di Samudra Pasifik. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, selain mempengaruhi arah angin, mempengaruhi lemparan arah benda, ternyata gaya Coriolis juga mempengaruhi gear current. Gear current mempengaruhi adanya akumulasi sampah di Pacific Ocean atau Samudra Pasifik. Nah, jadi jawabannya yaitu akumulasi sampah di wilayah Pacific Ocean atau Samudra Pasifik yaitu terjadi karena adanya gear current atau arus berputar di Samudra Pasifik. Kita lanjut ke soal terakhir ya teman-teman. Nah, soal ke-10. Penyebab utama terumbu karang lebih banyak ditemukan di pesisir utara Jawa dibandingkan di pesisir selatan Jawa adalah A. Suhu, B. Nutrien di laut, C. Salinitas, D. Gelombang dan arus, E. Kejernihan.
Nah, dari kelima pilihan jawaban ini, kita bahas terlebih dahulu kira-kira letak pesisir utara Jawa dan pesisir selatan Jawa itu di mana ya, teman-teman? Nah, di sini ada peta Indonesia. Nah, kira-kira mana wilayah Jawa, teman-teman? Ya, betul sekali. Wilayah Jawa itu di sini, di selatan Kalimantan. Nah, di wilayah utara ini, wilayah Jawa berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan di bagian selatan, wilayah Jawa, Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Indonesia, lebih tepatnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Karena wilayah utara Jawa berbatasan dengan Laut Jawa, jadi di sekitar Laut Jawa ini tidak relatif dangkal permukaan dasar lautnya. Nah, karena relatif dasar tersebut menyebabkan gelombang yang terjadi di wilayah laut utara itu adalah gelombang yang relatif kecil, gelombang laut yang relatif kecil. Sedangkan di wilayah bagian selatan yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia menyebabkan yang mana wilayah Samudra Hindia itu memiliki kedalaman yang cukup dalam, menyebabkan adanya gelombang yang sangat tinggi di wilayah laut selatan. Nah, gelombang tinggi tersebut mempengaruhi pertumbuhan karang di wilayah selatan ini. Jadi pertumbuhan karang tersebut tidak sebanyak di wilayah Laut Jawa dengan gelombang yang tenang. Jadi, penyebab utama terumbu karang lebih banyak ditemukan di pesisir utara Jawa dibandingkan pesisir selatan Jawa itu dikarenakan adanya gelombang dan arus. Nah, sekian ya teman-teman pembahasan soal OSK Olimpiade Sains Kabupaten Geografi tahun 2019 nomor 1 sampai 10. Kurang lebihnya mohon maaf dan tetap semangat ya teman-teman. Sayonara.